Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlis Prastia dari Tulungagung, mahasiswa PPG UINSI Samarinda tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kecepatan. Materi ini diberikan di kelas 5 semester 1. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Baik, terlebih dahulu akan kita bahas tentang satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kita tahu untuk satuan jarak itu sesuai dengan tanggal satuan, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Sementara untuk satuan waktu ada detik, menit, dan juga jam. Sehingga untuk satuan kecepatan sesuai pengertian di atas, maka satuan kecepatan adalah meter per detik, kilometer per jam, meter per menit, dan seterusnya. Jika ada pernyataan 1 km per jam, itu artinya jarak 1 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Begitu juga dengan 2 km per jam, itu artinya jarak 2 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. 10 meter per detik, artinya 10 meter jarak dapat ditempuh dalam waktu 1 detik. Oke, untuk lebih memahami konsep tentang satuan kecepatan, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang pertama, kecepatan 36 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Ya, perhatikan. 36 km kita rubah ke meter. Dari tangga satuan, kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Sehingga kita tambahkan nolnya sebanyak 3 atau kita kalikan 1000 sehingga menjadi 36.000 meter. Untuk 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Dengan demikian 36 km per jam itu sama dengan 36.000 meter dibagi atau per 3600 detik. Sehingga hasilnya adalah 10 meter per detik. Ya, mudah bukan? Kita lanjutkan di contoh soal yang kedua. Kecepatan 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Oke, perhatikan. Untuk contoh soal yang kedua bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Perhatikan. 30 km per jam berarti 30 km per 1 jam. Kita rubah ke satuan yang diminta. Jadi yang kilometer ini dirubah ke menit karena satuannya adalah meter per menit. Untuk yang kilometer ini kita rubah ke meter. Dan untuk yang jam ini adalah satuannya menit. Sehingga 30 km sama dengan, ya kita kalikan 1000, 30.000 meter. 1 jam sama dengan 60 menit. Tinggal kita coret-coret saja. Ada 01 di bawah, ini kita coret 01, yang atas kita coret. Sehingga 3000 per 6 sama dengan ya 500 meter per menit. Nah, gampang kan? Oke, itu tadi
contoh soal tentang satuan kecepatan. Sekarang kita tingkatkan di materi berikutnya tentang hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sehingga hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Sedangkan jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Sementara itu, waktu tempuh adalah atau sama dengan jarak yang ditempuh per kecepatan. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahami dan menghafalkan rumus ini, maka kita punya formula yang namanya adalah segitiga Jokowi. Ya, apa ini segitiga Jokowi? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah segitiga Jokowi. Ada segitiga, di dalamnya tertulis JKW, atau ini saya singkat menjadi Jokowi biar mudah dalam menghafalkannya. Perhatikan, untuk J ini berarti jarak, sedangkan untuk K ini berarti kecepatan. Sementara itu untuk yang W ini berarti waktu. Nah, untuk mencari rumus jarak, mencari jarak ini yang paling mudah adalah kita tutupi huruf J. Jadi kita hafalkan bentuk segitiga Jokowi ini dan juga letak hurufnya. Kemudian untuk mencari jarak atau J ini kita tutupi huruf J-nya, sehingga tinggal muncul huruf K dan W. Nah, untuk K dan W karena ini bersebelahan, maka ini kita kalikan. Berarti J sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kita mencari kecepatan atau K, maka yang kita tutupi adalah huruf K, sehingga yang nampak tinggal J dan W. Atas dan bawah ini berarti dibagi, jadi jarak per waktu. Sementara untuk mencari waktu itu kita tutupi huruf W-nya. Nah, tinggal huruf J dan K, atas bawah sama ya, kita bagi, sehingga waktu sama dengan atau W sama dengan jarak atau J per kecepatan atau K. Nah, dari segitiga Jokowi ini kita dapatkan 3 rumus sesuai dengan konsep atau rumus kecepatan. Sehingga dalam memahami hubungan jarak, waktu, dan kecepatan ini kita lebih mudah dalam memakai segitiga Jokowi. Oke, untuk lebih memahami konsep itu segitiga Jokowi, mari kita simak, perhatikan contoh soal tentang kecepatan. Contoh yang pertama, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Ya, kita tahu jaraknya adalah 20 km, waktunya 20 menit, sehingga kecepatan adalah C per W. Jarak per waktu 20 km per 20 menit. Hasil akhirnya adalah kecepatan sama dengan 1 km per menit. Nah, ini jawabannya ya. Ya, cukup mudah ya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua.
Udin mengendarai motor dari kota A ke kota B yang berjarak 108 km jika dia berangkat pukul 05.00 dan tiba di tujuan pukul 06.30. Berapa kecepatan motor yang dikendarai Udin? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah jarak. Jarak sama dengan 108 km. Selain jarak, di situ tertulis waktu berangkat dan waktu tiba. Berarti yang diketahui adalah waktu. Mencari waktu, jika ada waktu yang tiba dan waktu berangkat, maka waktu tiba dikurangi waktu berangkat, sehingga waktunya sama dengan 06.30 dikurangi 05.00. Ya, kita kurangi. Ya, sehingga waktunya 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit ini bisa kita rubah dalam bentuk jam ya. Jadi 1,5 jam. Atau biar lebih mudah nanti kita dalam mengerjakan, kita rubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 3/2 jam. Nah, kalau jarak sudah ketemu, waktu sudah tahu, maka tinggal mencari kecepatan sesuai dengan segitiga Jokowi. Nah, masih ingat ya? Jokowi. Mencari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya adalah 108 km per 3/2 jam. 108 dibagi 3/2. Nah, pembagian pecahan berarti yang belakang kita balik. 108 dikali 2/3. Sehingga jawaban akhir adalah 72 km per jam. Ya, udah ya. Oke, kita lanjutkan di contoh yang terakhir. Pak Andi melakukan perjalanan dari kota C ke kota D jika kecepatan mobilnya 50 km per jam dan lama perjalanan 2 jam. Berapa kilometer jarak kota C ke kota D? Oke, langsung saja seperti tadi yang diketahui kita tulis. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatannya 50 km per jam. Selanjutnya, lama perjalanan berarti waktu sama dengan 2 jam. Oke, sudah ada kecepatan dan waktu, tinggal mencari jarak sesuai rumus segitiga Jokowi. Mencari jarak berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 50 km per jam dikali waktunya 2 jam. Sehingga 50 dikali 2, ini jam, atas bawah kita coret ya. 50 kali 2 adalah 100 km. Ya, ketemu jawabannya. Jadi jarak kota C ke kota D adalah 100 km. Nah, sudah dapat dipahami ya. Baik, itu tadi sudah kita bahas tentang satuan kecepatan dan juga hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bermanfaat sehingga lebih memahami soal tentang kecepatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.